Yang pertama, saya hari ini cuma memberikan tips 3 saja. Tapi 3 ini kalau kita kuasai, maka kita bisa memimpin orang dengan baik. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Kita harus jelaskan ke karyawan, apa sih pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tidak cukup tentang apa yang mereka lakukan, tetapi kita juga harus menjelaskan mengapa itu dilakukan. Karena seringkali karyawan tidak tahu bagaimana melakukan dengan baik, dikarenakan karena mereka tidak tahu arahnya kemana. Mengapa ini dilakukan mereka tidak paham. Makanya kita mesti jelaskan mengapanya. Kemudian siapa yang mengerjakan. Karenanya di organisasi harus ada namanya struktur organisasi. Harus ada orang-orang yang kita tempatkan di departemen ini siapa yang bertanggung jawab. Departemen ini siapa yang bertanggung jawab. Tujuannya apa? Supaya kita jelas siapa yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian kapan pekerjaan itu dilakukan. Dan bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Banyak di antara kita memberikan arahan tetapi tidak menunjukkan bagaimana caranya. Contohnya gimana? Sewaktu kita menata barang, misalnya kalau di supermarket atau di baby shop, kita ngomong, tolong ya, kamu rapikan rak yang di sini. Nah, kalau kita tidak memberikan contoh terlebih dulu, bagaimana itu dilakukan, kecenderungannya mereka melakukan menurut versinya mereka. Dan waktu itu menurut versinya mereka, kita datang dan kemudian, loh, kok seperti ini? Nah, dia tidak tahu standar yang benar. Dan kita marahi aja, kamu nggak bisa kayak gini, ini nggak rapi, ganti. Karyawan bingung. Yang standar, yang rapi itu seperti apa? Tetapi beda kalau kita care sama mereka, kemudian kita ngomong, gini loh, kamu lihat bagaimana saya melakukan. Ini ya, bagusan yang dulu kurang rapi. Nah, kamu ngerti kan bagaimana merapikan? Paham? Nah, demikian juga waktu kita ngomong kapan itu diselesaikan. Seringkali kita memberikan pekerjaan, tolong diselesaikan hari ini ya. Nah, masalahnya hari ini itu dari jam 8 dia kerja, jam 4 dia pulang. Nah, waktu PR itu diberikan katakanlah jam 9, kita juga ngomong hari ini itu sampai jam 4. Nah, kalau kita tiba-tiba jam 10 datang, loh kenapa kerjaanmu nggak diselesaikan? Loh, Bapak kan nggak ngomong jam berapa, tapi Bapak kan ngomongnya harus hari ini. Karenanya penting bagi kita untuk menentukan kapan ini dilakukan secara detail. Minggu ini tolong selesaikan. Itu nggak detail, itu nggak jelas. Tapi kalau kita ngomong hari ini hari Kamis, tolong ya Jumat diselesaikan. Jelas, Jumat harus selesai. Kemudian siapa yang melakukan? Kita ngomong satu departemen. Ini tolong ya kerjaan ini dibereskan ya. Tetapi di departemen itu ada 5 orang. Nah, ini akan membingungkan orang. Orang akan nunggu siapa yang mengerjakannya dulu. Karenanya kita perlu menentukan dari 5 ini siapa PIC-nya. Itu penting dilakukan. Nah, seringkali ini kita terlewat. Kemudian job desk-nya. Job desk-nya seperti apa? Kita buat struktur organisasi di masing-masing bagian, job desk-nya seperti apa? Job desk ini dikerjakan oleh siapa? Dan tolak ukurnya apa? Ada KPI-nya. Dia bagus atau enggak? Nilainya seperti apa? Itu harus clear. Kemudian bagaimana dia melakukannya? SOP. SOP harus jelas. Dalam kondisi yang sekarang tidak perlu dibuat tertulis. Karena anak-anak sekarang suka visual. Kita bisa buatkan dalam bentuk video. Tujuannya apa? Supaya setiap orang bisa melihat, bisa mengakses video itu. Dan itu lebih mudah karena secara visual. Mereka ditunjukkan bagaimana melakukannya. Sehingga mereka tentu lebih mudah untuk mengerjakan apa yang kita harapkan untuk mereka kerjakan. Kemudian value. Value di perusahaan itu juga harus ada. Value perusahaan itu apa? Misalnya ada yang ngomong peduli. Berarti peduli itu kita ngomong perhatian. Kita ngomong tentang energik. Kita ngomong tentang disiplin. Kita ngomong tentang ulet. Kita ngomong tentang loyalitas. Kita ngomong tentang integritas. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh harus jelas di value. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengatur yang namanya perilaku dari setiap karyawan yang bekerja. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan itu dituangkan di dalam penilaian KPI. Kalau KPI itu ngomong lebih ke job utamanya mereka, tetapi kalau ngomong value bukan ke KPI, mohon maaf, tapi lebih ke personal appraisal. Tujuannya apa? Sewaktu perilaku itu dilakukan oleh setiap karyawan dengan benar, maka itu akan mempengaruhi promosinya, akan mempengaruhi kenaikan gajinya, akan mempengaruhi bonusnya. Sehingga dengan cara ini,
setiap karyawan akan didorong untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan atau pekerjaan yang telah kita berikan kepada karyawan bisa dilakukan dengan baik.